Beralih ke fakta lainnya, karut-marut sengketa tanah terjadi di Bekasi timbulkan sejumlah tanya. Sementara warga pemegang surat hak milik harus terusir dari rumahnya sendiri. Pakai hak itu tidak dibuka, saya tidak diizinkan singgah. Saya tidak tahu undangan dan tiba-tiba begini. Tangis sejumlah warga perumahan klaster Setia Mekar Residence, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Bagaimana tidak sudah memiliki dokumen sah, yakni sertifikat hak milik bangunan rumah. Mereka justru harus terusir sambil melihat lahan dan rumahnya dieksekusi. Kasus sengketa tanah kembali terjadi di klaster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Papan pengumuman tanda kepemilikan lahan milik Haji Mimi Jamilah terpampang jelas di area sekitar lokasi ini. Sementara itu deretan ruko yang ada di klaster Setia Mekar Residence sudah dikosongkan dan tampak beberapa penghuni yang masih hilir mudik untuk mengemasi barang-barang dan menunggu sisa putusan. Penggusuran 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi di lingkungan klaster Setia Mekar Residen 2 memang masih menyisakan tanda tanya. Setidaknya 14 penghuni klaster harus terusir dari rumahnya sejak 30 Januari lalu. Dan ini adalah area gerbang utama klaster Setia Mekar Residence 2 yang menjadi area sengketa tanah di mana para penghuni ini melawan ahli waris. Tampak masih ada beberapa penghuni yang menghuni area klaster Setia Mekar Residence 2 menolak untuk pindah. Dibuktikan dengan adanya mobil hitam yang ada di belakang sana yang menandakan adanya tanda-tanda aktivitas para penghuni yang masih keluar masuk di area gerbang ini. Kemudian namun kami memang tidak bisa untuk masuk ke area yang lebih jauh ke dalam karena memang banyak warga-warga yang tidak berkepentingan gitu, masyarakat sekitar yang tidak berkepentingan ini yang mencoba untuk masuk karena penasaran dan penghuni yang ada di dalam ini merasa terganggu dengan adanya hal itu. Beberapa papan pengumuman bertuliskan tanah milik Hajah Mimi Jamilah terpampang di lokasi. Meteran listrik di sederet ruko Setia Mekar Residence juga dicabut. Seluruh ruko tertutup dan tak lagi menunjukkan tanda-tanda kembali beroperasi. Hanya ada satu bangunan bekas kantor pemasaran yang masih beroperasi normal. Nina yang menempati bangunan sejak November tahun lalu mengaku membayar uang damai sebesar 2,5 juta rupiah per meter persegi demi terbebas dari eksekusi. Kalau ditanya gimana ya, buat saya namanya ini tempat usaha ya, dan saya lihat strategis ya, jadi saya berat gitu kalau harus dieksekusi kan gitu, itu aja. Cuman memang kemarin dari pihak penggugatnya memang ada bahasa kalau memang mau nego ya sudah seperti itu. Sebagai penghuni ruko ya, saya berharap supaya biar kita juga tidak was-was. Saya tidak mau nanti saya ada lagi meeting atau ada tamu dari customer tiba-tiba ada eksekusi, kita nggak mau seperti itu aja. Jadi berharapnya supaya cepat clear, bisa duduk bareng. Opsi pembebasan dengan uang damai tersebut juga ditawarkan kepada sejumlah pemilik ruko, namun kedua belah pihak tidak temui kesepakatan. Pada 1996, Mimi Jamilah menggugat tanah milik warga di Pengadilan Negeri Bekasi dan 3 tahun setelahnya gugatan Mimi dimenangkan Mahkamah Agung dengan putusan ingkrah. Sementara menurut pengembang perumahan, pihaknya tak pernah dilibatkan dalam kasus sengketa lahan ini di Mahkamah Agung. Bari menyebut, Abdul Hamid atau ayah Mimi tak pernah memegang SHM atas tanah tersebut lantaran tak dibalik nama. Pertama perlu saya terangkan bahwasannya di atas sertifikat 705 itu telah berdiri sebanyak 27 bidang unit rumah yang masing-masing unit bidang itu sudah bersertifikat dan sudah memiliki izin mendirikan bangunan. Terkait dengan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang kami sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan sertifikat induk 325 tidak pernah diundang sebagai pihak untuk memberikan keterangan di muka hakim. Kuasa hukum Hajah Mimi menyebut pihaknya sempat bersepakat dengan Abdul Bari terkait uang damai 4 tahun lalu. Yang perlu saya garis bawahi, developer namanya Abdul Bari itu pernah ketemu dengan saya pada tahun Juli 2020 di Aston ya, Aston Bekasi, yang meminta musyawarah mufakat, yang mana pada waktu itu supaya ini tidak dikosongkan ya bangunan nanti di atas tanah ini, mereka minta berdamai agar
bisa diselesaikan secara baik-baik. Dan itu sudah tercuat dengan adanya suatu angka yang waktu itu 3 miliar. Tetapi setelah kita bertemu tahun 2020, itu tidak ada lagi beritanya sampai muncul tahun 2024 ini. Para penghuni yang bersikukuh menolak penggusuran juga memegang sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati. Sementara Badan Pertanahan Bekasi sebut permasalahan bukan karena ada 2 sertifikat tanah, tapi karena adanya 2 kali penjualan lahan yang sama. Seluruh pihak yang terlibat dalam polemik sengketa tanah di Kabupaten Bekasi ini juga diagendakan menyampaikan keluhannya dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 2 DPR pekan depan. Adrian Ditya, Nova Yul Hendri melaporkan.